Ini adalah cerita rakyat Batak, sebuah legenda tua yang turun-temurun diceritakan hingga hari ini. Kisah tentang seorang pemuda bernama Toba, seorang perempuan dari dunia ajaib, dan seorang anak bernama Samosir. Inilah cerita tentang asal-usul Danau Toba dan si Raja Batu. Lembah Toba dan pemuda Toba. Di sebuah lembah luas di tanah Batak, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana di dekat sungai. Setiap hari, Toba mencari nafkah dengan memancing di dekat sungai. Sungai itu memberinya ketenangan dan makanan untuk bertahan hidup. Meski hidup sendirian, Toba tak pernah mengeluh. Ia percaya, selama ia bekerja keras, alam akan membalas dengan kebaikan. Ia tidak pernah menyangka, hari itu adalah awal dari peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya. Siang itu, Toba melemparkan jala seperti biasanya. Namun tiba-tiba, jala itu bergetar begitu kuat, seolah menarik sesuatu yang luar biasa besarnya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkatnya. Dan betapa terkejutnya Toba ketika melihat seekor ikan besar berwarna emas tersangkut di jalanya. Ikan itu tidak hanya berkilau, tetapi juga bergerak dengan lembut dan memancarkan cahaya yang aneh. Lalu suara lembut terdengar. "Toba, lepaskan aku. Aku bukan ikan biasa." Toba terdiam, tidak percaya, namun kebaikan hatinya mendorong ia melepaskan ikan itu kembali ke air. Ia tidak tahu, perbuatannya baru saja melepaskan kutukan lama. Malamnya, tiba waktunya Toba beristirahat. Ketika Toba ingin beristirahat, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Toba pun bingung, siapa itu? Ia lalu membukakan pintu tersebut, dan dia terdiam saat membukakannya, melihat perempuan berparas cantik dengan mata yang bersinar memakai ulos di badannya. Wanita itu berbicara, "Toba, ini aku, ikan mas yang engkau lepaskan tadi. Karena kebaikanmu, kutukan aku menghilang. Terima kasih, Toba." Toba pun terkejut, tidak yakin dengan hal itu. Dan Toba mengajak perempuan itu untuk tinggal bersamanya. Namun, wanita itu memiliki satu syarat sebelum ia menyetujui untuk tinggal bersama Toba. Syaratnya, Toba itu harus menjaga asal-usul perempuan itu sebagai ikan, apapun kejadiannya. Toba pun menyetujui syarat tersebut, dan akhirnya mereka hidup bersama dengan bahagia. Tak lama kemudian, lahirlah seorang laki-laki dari rumah tersebut yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang lincah, baik hati, dan membuat rumah kecil itu penuh tawa. Namun, Samosir punya satu kebiasaan yang membuat Toba sering menggelengkan kepala, yaitu nafsu makannya yang sangat besar. Seringkali makanan yang dipersiapkan ibunya habis dimakan Samosir sebelum Toba pulang dari ladang. Walau begitu, orang tuanya sangat menyayanginya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kebiasaan sederhana itu akan memicu bencana yang besar. Hari itu, Toba bekerja sangat keras di ladang dan pulang dengan tubuh letih. Ia berharap dapat makan dan beristirahat,
Namun ketika tiba di rumah, makanan sudah habis dimakan Samosir. Lelah dan kesal, Toba tidak lagi mampu menguasai diri. Dengan suara keras, ia membentak, "Samosir, dasar anak ikan, kau sama persis seperti asal ibumu." Samosir pun terkejut dan menangis. Di luar, angin tiba-tiba berhembus keras, langit berubah kelam, seakan alam pun tersinggung dengan kata-kata itu. Kutukan pun bangkit. Sang ibu memeluk Samosir sambil menahan tangis. Toba telah melanggar janji suci dan tidak menjaganya. "Nak, cepat naik ke bukit tinggi, cepat," katanya dengan suara yang patah. Tak lama kemudian, bumi bergetar. Hujan turun dengan lebat. Air memancar keluar dari dalam tanah dan membanjiri lembah. Rumah-rumah hanyut, pohon-pohon pun tumbang, dan lembah berubah menjadi lautan air. Samosir berhasil mencapai puncak bukit. Ketika badai mereda, lembah itu berubah menjadi Danau Toba, dan bukit tempat Samosir berdiri menjadi Pulau Samosir. Demikianlah cerita tentang asal-usul Danau Toba dan si Raja Batu. Sebuah legenda yang mengingatkan kita bahwa janji harus dijaga dan kata-kata memiliki kekuatan besar. Cerita rakyat ini terus hidup di tanah Batak sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai.